Oke, kita mulai ya. Ya. 98,0 Sonora Surabaya News Traffic and Music. Sahabat Sonora berada jauh dari Buhati alias long distance. Ini dengan anak memang memberikan tantangan tersendiri. Baik itu karena Anda bekerja di luar kota mungkin, atau anak Anda sedang merantau dan Anda memang tidak tinggal bersama dengan buah hati Anda ataupun karena alasan-alasan lainnya. Namun di sini tetaplah peran orang tua harus bisa mendidik anak dan menjaga ikatan meskipun harus LDR begitu ya dengan anak. Bagaimana caranya? Di pagi hari ini sahabat Sonora kita akan membahas seputar mendidik anak jarak jauh long distance sahabat Sonora. Dan pagi hari ini Vina nggak sendirian, Vina ditemani bersama dengan Ibu Titis Tatasari ya, Ibu Dr. C. Titis Tatasari, SEMM, dan beliau ini adalah founder dan coach Talenta Coaching and Training Center. Kemudian pagi hari ini juga ada Ibu Haja Asni Furoida SE, beliau ini juga aktif sebagai ibu rumah tangga dan juga top leader MSI Sidoarjo. Tentunya kami juga mengajak Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung juga ya untuk mendapatkan tiket mengikuti tes potensi genetik untuk tanggal 9 April karena tes ini bisa mengetahui bakat terbaik seseorang. Untuk sahabat Sonora yang beruntung tentunya terpilih di tiap bulannya. Caranya bisa WhatsApp ke 0812 361 88799. Sekali lagi 0812 361 88799 dan Anda bisa rangkum isi dari topik pembahasan kita di pagi hari ini. Sebelum kita ke topik, saya akan sapa terlebih dahulu di Bu Titis. Selamat pagi Bu Titis. Selamat pagi Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sonora dan juga Ibu Haja Asni yang ada di ujung sana. Salam potensi talenta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam potensi talenta. Gimana untuk kabar Bu Titis di hari Senin ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa Mbak Vina dan siap sharing tentang pengalaman-pengalaman baru dan juga tentunya tentang insight apa sih yang lagi ngetren di dunia parenting, dan hari ini sudah ada narasumber sahabat kami yang luar biasa, Ibu Haja Hasni. Bu Hasni, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat Sonora. Waalaikumsalam. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Asni adalah top leader dari salah satu produk begitu. Kemudian dengan posisi top seperti itu, beliau tetap menjadi seorang ibu yang luar biasa. Apalagi dengan suami yang long distance, pekerjaannya membuat beliau praktisi ya untuk mendidik anak-anak beliau dengan berjauhan tapi tetap memiliki kasih sayang yang luar biasa. Hari ini kita mau tanya-tanya tentang tipsnya. Pasti pendengar Sonora yang ada di rumah ada yang mengalami situasi seperti ini karena kan kalau di zaman sekarang dunia ini sudah global ya, bisa jadi antar negara, antar pulau, sehingga ini bisa kita pelajari bersama agar tetap bisa antisipatif untuk memberikan full atensi kepada anak-anak kita, Mbak Vina. Itu dia ya. Tapi sebelum kita membahas topik, ada kabar terbaru tentang Talenta Coaching and Training Center. Mungkin untuk sahabat Sonora yang pengen banget nih ikutan untuk kelasnya ini gimana nih Bu Titis? Bisa di-share? Ya, lembaga kami Talenta Coaching and Training Center adalah lembaga yang salah satunya juga membantu anak-anak yang long distance dengan orang tuanya seperti ini. Kenapa? Karena di Talenta Coaching kita memberikan berbagai macam life skill, kemampuan untuk mengisi waktu anak-anak kita dengan lebih bermanfaat dan menggantikan atau membantu orang tua untuk deliver apa sih anaknya mau dibentuk seperti apa. Nah, bisa datang kepada kami akan melakukan serangkaian asesmen. Jadi kita cek psikotesnya, kita cek genetiknya, anak-anak ini bakatnya apa sih, kemudian kita arahkan ke soft skill yang sesuai, kita bentuk leadership-nya agar dia tetap bisa mandiri walaupun orang tuanya pada sibuk dua-duanya, anak ini bisa menemukan passion-nya dan bisa berprestasi, yang penting itu. Sehingga dia ada kebanggaan kepada orang tuanya dan orang tuanya nggak susah untuk harus stay menunggu terus, anak ini sudah punya responsibel. Itu tujuan lembaga kami untuk menjadi pendamping orang tua.
Nah, itu dia ya seputar Talenta Coaching and Training Center untuk sahabat Sonora yang ingin ikutan gabungan begitu ya. Baik, langsung aja kita ke pembahasan kita ya. Bagaimana sih caranya tentunya untuk topik kita pagi hari ini mendidik anak jarak jauh long distance. Karena yang kita tahu kalau dalam hubungan pacaran aja agak susah begitu ya. Kadang terkendala untuk komunikasinya begitu ya. Lalu Betul. bagaimana kalau dengan mendidik anak begitu? Mungkin bisa di-sharingkan di topik Parenting Talk pagi hari ini. Iya, Mbak Vina kayaknya pengalaman banget kalau tentang LDR ya. Tapi relationship ya ini dengan pacar gitu. Makanya long distance ini nggak enak buat siapapun. Mau buat Betul. pacar, mau buat suami istri, mau buat anak. Nah, kita tanya dulu tentang perasaan tentang long distance nih antara seorang istri kepada suami dan anak kepada ayahnya. Kira-kira hubungan seperti ini tuh apa sih Bu yang dirasakan Bu Ajah? Sebenarnya, di era globalisasi seperti ini ya, waktu kita untuk, intens bertemu itu sebenarnya, bisa kita lewat, handphone atau, lewat kayak seperti WA seperti ini, itu bisa kita jalin, terutama saat-saat kita bertemu, berkumpul satu keluarga itu, kita memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga, anak merasa, jauh itu bukan batasan. Karena juga di sini kebetulan, yang jauh papanya, jadi saya yang berperan untuk sebagai papa dan mama bagi anak-anak saya sih, intinya seperti itu. Prinsip-prinsip kenapa, dia harus tahu kenapa papanya jauh karena mengemban tugas negara seperti itu, jadi dia sudah tahu apa-apa yang, memang, harus terjadi di, mereka, seperti itu. Jadi, nggak ada ini sih, menurut saya dari dulu, dari kecil, kita pertemuannya bukan hanya lewat bertemu saja, tapi alhamdulillah ya lewat ini, komunikasi telepon, sekarang sudah, zamannya kayak gitu. Dan komunikasi lewat teleponnya itu dilakukan baiknya setiap hari atau gimana, Bu? Malam, hampir setiap hari, setiap Mhm. malam. Setiap malam Mmm. itu, kita video call-an, terus setiap pagi mau berangkat sekolah habis sholat subuh, insya Allah setiap ini papanya pasti absen. Seperti itu. Oke. Tips Oke. pertama berarti ya buat Mbak Vina, kayaknya kalau Mbak Vina yang nanya berarti mau dipraktekkan nih Bu ilmunya. Iya. Bisa Berarti, jadi, Bu. buat pendengar Iya. Sonora yang ada di rumah, tips pertama untuk long distance family begitu, bisa jadi suami istri atau anak kepada orang tuanya, ayahnya adalah membuat komunikasi itu jadi lebih sering ya, Bu. Mungkin Iya, kalau ketemu betul. setiap hari nggak sesering itu, tapi ini tipsnya dari Bu Asni adalah pagi Sama sempetin buka malam. mata, langsung absen. Malam mau Iya, tutup mata pagi sebelum mhm. mereka berangkat ke sekolah, habis sholat subuh, papanya pasti absen, kayak gitu. Seperti itu. Baik, kira-kira ketika orang tua yang berjauhan sedang absenin anaknya satu-satu, hal-hal apa saja yang ditanyakan, Bu? Karena kalau ini sudah terjadi udah lama ya, hampir, 7 tahunan, jarak jauh seperti ini. Jadi kayaknya sudah hafal anak-anak itu kalau apa yang ditanyakan sama papanya. Kalau malam pasti apa yang terjadi di sekolahan, apa yang terjadi dari pagi sampai sore, lesnya gimana, pelajarannya apa, kayak gitu. Tapi kalau pagi, apa nanti, pelajarannya apa, gimana. Nah itu makan apa, pingin apa, besok papa pulang itu minta ke mana, kayak gitu. Mmm. Berarti, bahasan-bahasan yang ditanyakan dari orang Iya, tua ini lebih ke, mmm, ngecek anaknya ini dalam kondisi apa gitu ya, Bu, ya? sehari-harinya, iya betul. Sehari-harinya seperti apa gitu. Justru Iya, sekolahnya, ketika lesnya itu aja sih kalau menurut saya. Kalau, sekolahnya gimana, pelajarannya gimana, ulangan apa enggak, lesnya gimana, kayak gitu-gitu bahasannya. Tapi kalau udah sama mamanya ya pinginnya, "Pingin ke sini, Ma, pingin ke situ," kayak gitu.
Iya, jadi, bahasan-bahasan yang ditanyakan orang tua kepada anaknya itu lebih ke hal-hal keseharian untuk ngecek emosinya juga ya, Bu Asti ya. Ya, Kira-kira kadang kan anak kalau lagi berjauhan, kemudian lagi sama mamanya ini lagi ngambek gitu, terus pengen curhat ke ayahnya yang jauh. Nah, ketika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan standar, anak kemungkinan besar tidak akan merespon. Kenapa? Karena dia sebenarnya pengen menceritakan hal yang lebih besar dari itu. Nah, ini yang jadi satu tips juga buat pendengar Sonora. Kalau anak kita ditanyakan pertanyaan standar yang biasanya jawab dengan sesuka hati, yang gembira, kemudian dia jadi diem, dan kemudian kurang reaktif, bisa jadi pertanyaan kita harus dirubah. Bu Asni pernah mengalami hal seperti ini? Kira-kira misalnya, Kalau saya sama anak-anak saya, karena saya dekat ya sama anak-anak saya, kebetulan anak-anak saya itu yang pertama SMA, yang kedua itu cowok itu di pondok, terus yang ketiga SD. Jadi anak saya yang ikut dengan saya saat ini itu dua cewek. Nah, cewek-cewek ini kayak sama saya itu kayaknya ya hampir mereka tahu apa-apa yang saya kerjakan dan saya tahu apa yang dia kerjakan. Jadi kalau semisal ngambek nih, mama ini nggak pulang-pulang, aku ini pingin ini kayak gitu. Jadi mama minta maaf ya nak, ya saya minta maaf dulu. Jadi di saat papanya telepon atau apa, itu nggak ada terjadi yang istilahnya ngambek-ngambek sampai lama gitu, nggak ada. Jadi mamanya ini udah kayak teman, kayak sahabat, kayak udah tahu apa yang mereka mau. Mereka pun juga tahu kalau mamanya lagi ini, lagi itu, kayak gitu. ya baik. Bu Asni, kira-kira ketika anak-anak kita itu berjauhan dengan orang tuanya, apakah kasih sayang yang kita berikan jadi lebih besar karena rasa bersalah kita, Bu? Misalnya kalau ya tadi misalnya ada permintaan apa gitu, kalau misalnya kita ketemu tiap hari itu nanti aja deh nak, nanti aja kalau kamu naik kelas gitu. Kira-kira ibu jadi lebih banyak ngasih sesuatu kah karena merasa bahwa jarang ketemu papanya begitu? Enggak, saya memang cara mendidiknya memang tidak pernah membelikan atau apa-apa kepada anak-anak kalau tidak dengan challenge. Misalnya dia punya prestasi atau apa baru itu. Jadi ada semangat juang buat mereka untuk menginginkan apa yang diinginkan seperti itu. Jadi nanti istilahnya pingin beliin ini, pingin beliin drum kayak gitu, pingin beliin gitar. Biasanya ngomongnya ke saya dulu, saya ngomong ke papanya, terus papanya baru challenge gitu. Jadi saya tetap bilang minta ke papa, izin ke papa kayak gitu. Terus papanya bilang nanti kalau nilainya bagus, kalau lesnya ini, kalau punya ngajinya ini kayak gitu, baru diberikan. Jadi nggak langsung kayak mau beli dibelikan nggak. Tapi kalau intens istilahnya diomongin dulu gitu loh semua, nggak bisa langsung minta beli langsung beli enggak. Ya, Jadi berarti diomongin sama papanya dulu. ya, berarti tips kedua, kalau tips pertama adalah komunikasi yang lebih diseringkan, tips kedua dari Bu Asni adalah tidak ada perbedaan terhadap pemberian fasilitas begitu ya Bu. Tetap prosedurnya walaupun berjauhan tetap harus ada izin dari kedua orang tua untuk membeli sesuatu barang. Iya, betul. Ya, kecuali itu yang biasa-biasa. Kalau yang besar pasti harus kita izin sama papa dulu kayak gitu. Iya, ini akan membuat anak tidak juga manja. Kadang kan anak karena tahu orang tuanya berjauhan, dia memanfaatkan dalam tanda kutip kesempatan ini untuk disayang oleh mamanya lebih gitu kan. Nah, tapi dengan Bu Asni menerapkan peraturan bahwa setiap meminta sesuatu apabila memang yang sifatnya tidak biasa, tetap harus ada permit atau izin kedua orang tua, maka ini akan membuat anak juga, oh ya ternyata nggak ada bedanya kok ayah jauh sama enggak, tetap ayah merasa ada di setiap keputusan yang diambil begitu ya. Iya betul. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat prestasi seperti itu, papanya pasti tahu seperti itu. Jadi sama-sama challenge kayak gitu. Jadi nanti papa pulang, kamu apa yang ini kayak gitu. Jadi pinginnya apa, harus gimana kayak gitu. Baik, Bu, terkait tentang momen-momen khusus yang
anak biasanya harus ada orang tuanya. Misalnya kegiatan sekolah, tadi Ibu menyebutkan momen-momen prestasi anak misalnya. Entah olahraga, entah ngambil rapot, ketika dua orang tua tidak hadir dua-duanya, bagaimana mengatasi situasi ini? Biasanya kalau, acara-acara di sekolah itu, saya selalu juga libatkan, papanya. Jadi kita bagi tugas, kadang saya yang di anak yang satunya, papanya di yang satunya. Kayak kemarin Kakak, masuk kelas akselerasi di SMA Negeri 3, papanya, yang istilahnya kemarin ada acara khusus, papanya yang, terjun untuk mengikuti, acara di SMA 3 bagaimana mengikuti kelas akselerasi 2 tahun, hanya 2 tahun di SMA, seperti itu. Jadi papanya nanti yang, istilahnya ke depannya Kakak harus gimana, itu papanya. Jadi lebih tahu istilahnya, kelasnya juga, dari pelajaran, dari apa kan papanya lebih gitu loh dibanding saya, kayak gitu. Jadi saya yang bagian adiknya, tapi kadang-kadang ya pokoknya kita inilah saling berbagi, saling bagaimana baiknya. Ya, tips dari Ibu adalah untuk momen-momen khusus tetap kedua orang tua harus dihadirkan walaupun tidak bersamaan, tapi kita bagi Ya. tugas begitu ya Bu. Iya. Nah, semisal ada satu momen yang anak-anak ini tidak bisa, dua-duanya lagi tidak bisa hadir, lagi sibuk. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak bahwa nggak apa-apa kalau memang nggak bisa hadir orang tuanya, situasinya akan tetap sama. Bagaimana menanamkan itu kepada anak? Iya, tapi insya Allah semua kegiatan anak-anak yang, butuh orang tuanya kita selalu sempatkan untuk hadir. Jadi insya Allah nggak pernah terjadi seperti itu. Tapi menurut saya, kalau yang istilahnya yang harian yang kecil-kecil itu, pasti mereka tahulah istilahnya mamanya pas lagi meeting, papanya pas ada di luar kota. Istilahnya hari Sabtu kayak, ada acara apa gitu, nggak bisa ikut. Tapi kalau acara sekolah pasti kita akan datang, nggak mungkin kita absen, kayak gitu. Ya, baik. Bu Asni, ketika memiliki anak yang berjauhan, entah anaknya boarding school, tadi kan salah satu ada yang di pondok, kemudian orang tua juga karena kesibukannya ada di luar kota. Nah, kira-kira ketika mereka ingin curhat kepada orang tuanya, apa yang akan dilakukan? Misalnya WA nih, "Mah, aku ada problem nih di sekolah, aku mau curhat." Nah, apakah lewat telepon itu cukup ataukah punya pengalaman anak sampai pulang gitu karena pengen curhat sesuatu yang berat? Iya, Atau biasanya pas mau tidur malam hari itu saya selalu, ada di dekat mereka, terus saya selalu tanya apa gitu. Saya selalu, menemani dia sebelum tidur dan saya selalu bukan membangunkan ya, istilahnya berada di dekat dia kalau pagi. Jadi malam sama pagi saya usahakan untuk selalu, dia mau ngomong apa, mau apa itu selalu. Jadi, istilahnya untuk di WA nggak pernah. Kita langsung. Jadi langsung ngomong, Kakak langsung ngomong, "Ma, aku tadi gini-gini." Itu curhatnya itu malam mau tidur gitu, sama pagi, seperti itu. Oke, jadi dibiasakan bahwa apapun kejadian dalam sehari itu langsung disampaikan ya Bu. Jadi Iya, betul. bisa dapat respon, dapat nasihat dari orang tua juga secara langsung. Baik, kita break dulu Bu. Setelah ini kita mau nanya kira-kira kalau semisal tiba-tiba anak-anak ini pengen sesuatu yang Ibu nggak pikirkan mereka akan lakukan, apakah dapat izin atau enggak? Nah, nanti kita akan dengarkan ya untuk jawaban selengkapnya pembahasannya di Parenting Talk yang merupakan hasil kerjasama Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Sekaligus kita juga mengingatkan Anda Sahabat Sonora untuk Anda yang menyimak topik pembahasan kita pagi hari ini yaitu tentang mendidik anak jarak jauh long distance. Anda bisa rangkum kok ya untuk isi pembicaraan topik kita di pagi hari ini selama 1 jam ini. Nanti karena ada satu buah hadiah tiket untuk mengikuti tes potensi genetik untuk tanggal 9 April dan tes ini bisa mengetahui bakat terbaik seseorang. Untuk sahabat Sonora yang beruntung tentunya
yang terpilih di setiap bulannya. Caranya gimana sih, Vina? Nah, Anda bisa WhatsApp ke 0812 361 88799. Sekali lagi bisa WhatsApp ke nomor 0812 361 88799. Baiklah Sobat Sonora, kita nanti akan sambung lagi ya untuk obrolan kita. Tentunya masih dalam Parenting Talk Sobat Sonora. Jangan kemana-mana, tetap di Sonora FM 98 Surabaya. Lanjut ya segmen 2. Ya. Baik, Sobat Sonora, kembali lagi di program Parenting Talk yang merupakan hasil kerjasama Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Masih bersama dengan Ibu Titis dan juga ada Ibu Hajah Asni Furoida. Sahabat Sonora, kita masih membahas tentang mendidik anak jarak jauh long distance. Tentunya Sobat Sonora bisa rangkum ya untuk isi topik pembicaraan kita di pagi hari ini ya, karena nanti untuk Sobat Sonora yang beruntung terpilih di tiap bulannya akan ada 1 buah hadiah tiket untuk mengikuti tes potensi genetik untuk di tanggal 9 April mendatang. Dan tes ini sahabat bisa untuk mengetahui bakat terbaik seseorang. Caranya Anda bisa WhatsApp ke 0812 361 88799. Sekali lagi nomornya bisa langsung aja WhatsApp ke 0812 361 88799. Gak usah pakai lama Devina. Langsung aja kita sambungkan aja ke Bu Titis dan juga Ibu Hajah Asni. Silakan Bu Titis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vina. Nah, di segmen kedua ini kita mau sharing nih ke pendengar Sonora. Biasanya kalau pendengar Sonora mengalami jarak jauh, relationship-nya antara keluarga dengan suami, dengan anak-anak. Nah, kita sebagai seorang ibu harus mengambil keputusan-keputusan penting yang cepat. Begitu ya Bu Hajah ya. Kadang tiba-tiba ada kondisi yang tidak membuat kita bisa menelpon atau kita telepon suami, telepon anak, nggak nyambung gitu ya. Nah, seperti ini, ketika harus mengambil keputusan dengan cepat, apa yang ibu lakukan apabila keputusan yang diambil itu ternyata kurang tepat gitu. Misalnya malam harinya kan waktunya sesi curhat sama anak sama suami. Ternyata anak loh kok mama kok beli itu, aku kan nggak mau gitu. Atau misalnya dengan suami loh kok mama udah kadung ini kan mama papa udah punya rencana lain. Nah, bagaimana antisipasi keputusan yang kurang tepat diambil tapi sudah terlanjur? Ya, kalau keputusannya itu biasanya kan kalau terjadi seperti itu ya, itu kan argen yang harus saya memutuskan suatu masalah itu. Jadi kalau menurut kita semua, istilahnya saya, anak dan suami saya itu nggak benar, ya udah saya tinggal ngomong aja minta maaf gitu aja. Baik, sehingga mungkin ya tips berikutnya, tips yang keempat adalah yang kita bisa ambil dari pengalaman real dari Bunda Asni adalah hubungan long distance ini kadang ada rentan terhadap walaupun komunikasi sesering apapun ada miss kadang ya. Jadi harus banyak permisifnya, memaafkan baik ibu kepada anak dan sebaliknya begitu ya, Bu? Iya, betul. Iya, betul, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya sering-sering meminta maaf. Kalau mama salah, maaf ya sayang, maaf ya mama salah, kayak gitu. Jadi mama salah ya gitu, maaf ya mama, maaf ya, kayak gitu. Seperti itu. Ya, kemudian tentang pengaruh buruk Bu terhadap anak. Saat ini kan narkoba ya, kemudian sekarang virus-virus sakit ya, ataupun misalnya habit anak-anak muda yang kurang baik. Bagaimana menangkal ini kalau anak-anak kita berjauhan? Bagaimana ngontrolnya, Bu? Menurut saya kalau ada hubungan dekat ya antara kita dan anak-anak, pasti kita tahu dan mereka akan tahu. Dalam hati mereka, mamanya pasti tahu dan kita pun pasti tahu anak kita seperti itu. Kalau itu terjadi hubungannya dekat ya kita sama anak. Jadi menurut saya apa-apa yang terjadi itu pasti kayak kita sebagai ibu pasti kerasa. Oh, 1 hari aja ada perubahan. Kenapa kamu Kak? Kayak gitu. Oh iya males, nilainya gini padahal udah belajar kayak gitu-gitu. Nah itu waktunya kita untuk tahu. Jadi nggak sampai 1 lebih hari kita tahu apa yang terjadi di anak kita.
Iya, berarti follow up ya atau terus memantau anak-anak kita semakin sering itu juga membantu kita untuk bisa merasakan apabila ada perubahan terhadap habit anak ya Iya, Bu ya? betul. Apalagi kita sebagai seorang ibu ya pasti tahulah anak-anak kita ya biasanya ini kok kenapa kamu Kak kok murung kayak gitu kan pasti ada perubahan kita pasti tahu dari face dari mukanya dia kayak gitu. Iya. Apakah Ibu mengalami kejadian ada sesuatu yang Ibu tidak pernah memberikan aturan tapi kemudian dilanggar oleh anak-anak? Biasanya kita itu kan ada istilahnya ya itu tadi challenge-challenge terus kayak umpamanya ini anak saya yang pertama itu udah mulai minta sepeda motor namanya ABG ya. Tapi papanya ngomong kayak gitu. Contohnya kayak kemarin-kemarin kan kita belum tahu. Nah, sekarang udah menginjak anak ABG udah mulai ada maunya. Jadi kakak minta sepeda motor, papanya bilang sebenarnya udah bisa, cuman kan harus ada aturan bukan hanya kita tapi kalau belum umur 17 tahun berarti kita nggak boleh naik motor itu sembarangan seperti itu. Jadi dia berpikir kalau dekat-dekat boleh, tapi kalau keluar nggak boleh karena ada aturan 17 tahun itu baru boleh mengendarai sepeda motor karena harus ada SIM-nya seperti itu. Contohnya seperti itu. Oh baik, jadi apabila anak-anak kita yang berjauhan tiba-tiba minta sesuatu yang memang belum waktunya, kita tidak serta menolak ya Bu ya, tapi memberikan aturan atau memberikan batasan bahwa boleh, tapi ada tahun-tahun tertentu, ada syarat-syarat dan ketentuan yang Iya, berlaku. betul. Iya, pastilah kita nggak memperbolehin sesuatu itu pasti ada alasannya. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apalagi anak sekarang, anak zaman now. Kenapa nggak boleh, Ma? Kenapa? Nah, kita harus tahu alasannya kenapa. Harus menjelaskan kepada mereka kenapa kok nggak boleh. Sebenarnya boleh kalau dekat-dekat. Contohnya sepeda motor itu. Boleh kalau dekat-dekat. Kalau jauh nggak boleh karena kamu nggak ada SIM. Nah, SIM diurus kalau umur sudah 17 tahun ke atas. Udah tinggal 1 tahun lagi udah kakak udah bisa ngurus SIM. Harus sabar dulu kayak gitu. Jadi kita menanamkan ke anak-anak itu nggak harus ini saklek gitu enggak, tapi kita harus kenapa nggak boleh kita harus kemukakan alasan-alasannya. Boleh sih gitu, boleh kalau dekat-dekat. Ya, hal apa yang paling penting yang harus kita tanamkan di diri setiap anak yang berjauhan? Ketika kita memutuskan untuk berjauhan dengan anak itu, hal apa yang kita bekali kepada anak-anak kita, Bu? Sebenarnya kita hidup di sini, yang pertama saya pasti mengajarkan prinsip-prinsip hidup kita ya kepada anak-anak. Bagaimana kita menjalani perjuangan, proses dan perjuangan di kehidupan dunia ini untuk menuju ke akhiratnya nanti. Jadi saya selalu kita sama-sama berjuang. Jadi papa berjuang di sana, mama juga berjuang, kamu juga berjuang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi papa tugasnya cari nafkah di sana, ibadah juga. Mama tugasnya seperti ini. Jadi mama kamu, anak-anak tugasnya belajar untuk menuntut ilmu untuk kedepannya. Jadi sama-sama berjuang untuk kehidupan ini dan menuju akhirat tentunya. Iya. Baik, berarti yang ditanamkan kepada anak-anak yang berjauhan agar tetap bisa satu frekuensi dengan orang tua adalah menanamkan prinsip-prinsip keluarga yang berbeda tiap keluarga biasanya ya Bu ya. Ya, betul. Tentang kalau ketuhanan pasti akan sama, tapi kemudian nilai kehidupan, bagaimana dijalankannya, batasan-batasan ini disepakati bersama. Kira-kira pada saat terjadi proses memberitahu kepada anak-anak yang akan tinggal berjauhan terhadap nilai-nilai ini, adakah pembicaraan antara orang tua, ayah dan ibu terkait apa sih yang perlu kita sampaikan, sebatas apa? Iya, biasanya saya kan ngomong dulu sama suami saya apa-apa yang kita sampaikan. Jadi kita omongan berdua dulu, jadi nanti kalau sudah baru ke anak-anak kayak gitu. Jadi bukan aturan, bukan apa, tapi mengalir aja apa yang terjadi.
apa yang terjadi di mereka, seperti itu. Cuman kan kayak kita pinginnya kayak gini, kayak kemarin kakak nggak mau sebenarnya ikut akselerasi, tapi karena dia berpeluang, jadi mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan, kenapa nggak diambil? Karena mampu, seperti itu. Jadi papanya yang memberikan masukan-masukan sehingga ya alhamdulillah enjoy. Pertamanya ya ini apa merasa seperti, tapi kesininya alhamdulillah enjoy. Sekarang sudah alhamdulillah enjoy. Dan alhamdulillah kemarin nilainya juga bagus, AA semua ya alhamdulillah. Iya, wah luar biasa sekali. Tentunya memerlukan chemistry yang kuat ya antara orang tua dan juga anak. Bu, contohnya apa sih yang disampaikan ke anak-anak kalau misalnya anak-anak sekolah nih, misalnya SMP, ketika kemudian mau ngekos atau mau mondok, nah, apa hal real yang Ibu sampaikan? Pesan-pesan kepada anak-anak yang berjauhan. Ya, sebenarnya kemarin yang anak nomor 2 itu kayak mondok itu bukan karena kita kepingin mondok, tapi anaknya sendiri yang minta mondok. Jadi kita bukan yang nyuruh mereka anak saya mondok, tapi mama aku pingin mondok gitu. Jadi Mas Irfan sendiri yang minta mondok, bukan kita yang minta. Jadi apa alasannya? Iya aku soalnya pingin ini. Nah itu baru kita masukin nih. Iya karena Mas Irfan cowok harus ilmu agamanya harus lebih, papa sama mama mendukung kalau mondok. Tapi nanti insya Allah SMA ini kan pinginnya papanya udah di planning, paling enggak kan meneruskan jejak papanya seperti itu. Jadi nanti Mas Irfan gini, pinginnya papa kayak gini. Ya Pak, bismillah ya Pak, doain kayak gitu. Jadi ini sudah ada planning kayak kakak, Mas Irfan nanti SMA-nya gimana, kita sudah omongkan sebelumnya. Jadi di planning. Ya. Ya, berarti apa yang pesan-pesan yang disampaikan orang tua apabila berjauhan dengan anak itu disesuaikan dengan kebutuhan anak ya, keinginan anak, alasan anak untuk berjauhan itu apa, kemudian kita titipkan pesan di situ ya Bu ya. Iya, karena kita kan kita harus tahu apa yang diinginkan anak, bukan kita memaksa anak. Jadi apa yang diinginkan, terus apa-apa yang dia yang dapat peluang, itu yang kita selalu utarakan bagaimana baiknya. Kita omongkan bersama, enggak salah satu pihak anaknya pingin ini, papanya nggak pingin itu, kayak gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu gimana tuh Bu? Anaknya Iya, pengen ini, kayak papanya nggak pengen kemarin ini. papanya pinginnya Mas Irfan negeri, kayak kakaknya karena kakaknya negeri. Terus apa namanya? Kakaknya dulu SD-nya Islam, SMP-nya negeri, sekarang SMA-nya negeri. Terus Mas Irfan SD-nya Islam, sekarang agama juga, jadi mondok itu nanti pinginnya papanya juga umumnya lebih kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, dijalanin aja. Yang penting nilai-nilai itu kita apa namanya? Kita perhatikan, jangan sampai apa yang kita harapkan itu mereka nggak tahu seperti itu. Ya, bagus sekali sehingga akhirnya terjalin komunikasi yang bagus antara orang tua dan juga anak. Misalnya pun beda persepsi, tetap dicari jalur tengahnya yang tetap anak tetap good willing untuk melakukannya ya Bu. Tetap yang paling utama anak harus mau. Seperti Harus itu ya. sesuai ya, menjalankan sesuai apa yang dia inginkan. Ya. Kalau dia enjoy, dia yang mau dia kan dia harus bertanggung jawab sama yang dia mau. Nah, itu dia clue-nya ya. Jadi orang tuanya yang penting prestasi dimanapun itu kalau anak sudah senang kan pasti bikin prestasi. Jadi dimanapun itu nggak melalui istilahnya nggak melalui kayak ini Mas Irfan masuk dinia yang kelas dinia yang teratas. Jadi dinia itu ada kelas-kelasnya. Jadi Mas Irfan alhamdulillah masuk dinia ke atas itu. Kalau di Gus Ali itu masuk pembelajaran kitab 8 sampai 10 kitab seperti ini.
Padahal teman-temannya cuman 4 sampai 5. Mas Irfan sudah 8 sampai 10 kitab diniyahnya yang untuk ilmu agamanya. Baik, baik. Berarti yang paling utama tipsnya adalah mengikuti apa keinginan anak, misalnya berseberangan dengan orang tua, ya orang tua yang ngalah ya Bu. Tapi orang tua menerapkan bahwa anak harus bertanggung jawab atas pilihannya, harus berprestasi Ya, kalau memang betul. diinginkan itu ya. Iya, karena berprestasi kan nggak prestasi bisa dilakukan jika menurut saya jika anaknya itu passion-nya dapat. Ya, baik Bu. Di akhir perjumpaan kita kali ini, Ibu mungkin bisa menambahkan kesimpulan dari tips yang kita bisa berikan kepada para orang tua pendengar Sonora yang ada di rumah tentang bagaimana menjalin hubungan antara keluarga yang berjauhan, long distance antara ibu dan anak, orang ayah dan anak. Ya, sebisanya kita sebagai orang tua harus menjaga komunikasi dengan anak, bagaimana itu terjadi, apa itu, waktunya bisa pagi, bisa malam. Jadi, anak merasa meskipun orang tua jauh, itu mereka tetap merasa dekat di hati mereka, seperti itu. Itu dia Baik, ya. Bu Asmi. Oke. Baik, sebelum closing nih Bu Haja Asni, mungkin untuk Iya. Sahabat Sonora ataupun pendengar ya, dari program Parenting Talk ini mungkin yang mau berkonsultasi, bagaimana sih mendidik anak jarak jauh, long distance gitu ya, mungkin konsultasinya lebih, private begitu ataupun langsung ke Bu Haja Asni, ini di mana nomornya, kontak yang bisa di-share? Saya di nomor telepon 081 2357 43099 itu WA saya. Oke, baiklah. Sekali Semoga lagi terima bermanfaat kasih. Semoga Terima kasih Bu Haja Asni. bermanfaat pengalamannya. Ya, siap. Pastinya ini akan memberikan inspirasi untuk Sahabat Sonora juga ya buat ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memang di sana mendapati anaknya yang memang menempuh pendidikan jarak jauh seperti pengalaman dari Bu Haja Asni juga begitu. Sekali lagi terima kasih Bu Haja Asni Ya, dan sama-sama. Prince juga. Terima Sama-sama kasih. Bu Gina. Nah, kita akan ketemu lagi di minggu depan di lain kesempatan Sobat Sonora masih di Parenting Talk yang merupakan hasil kerjasama Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Sekali lagi, kami juga ingatkan Anda, untuk Anda yang sudah menyimak di program Parenting Talk tadi, Sobat Sonora, Anda bisa rangkum isi dari topik pembahasan kita hari ini, karena untuk Anda yang beruntung terpilih di tiap bulannya akan mendapatkan 1 buah hadiah tiket untuk mengikuti tes potensi genetik di tanggal 9 April dan tes ini bisa mengetahui bakat terbaik seseorang. Caranya bisa WhatsApp ke nomor 081 2361 88799. Baiklah Sobat Sonora, Vina Putri harus pamit dulu di ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Terima Haja. kasih Bu. Terima kasih Iya, Mbak. sama-sama. Sampai